pemerintah menggelontorkan dana 200 triliun rupiah ke 5 bank milik negara. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong roda perekonomian lebih cepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan penempatan dana ini merupakan upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Purbaya bahkan menghitung setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi 0,5% berpotensi menambah penerimaan pajak hingga 100 triliun rupiah. Dana 200 triliun rupiah tersebut disalurkan kepada 5 bank himbara. Pemerintah menegaskan, dana ini wajib digunakan untuk mendukung sektor real. Di sisi lain, ketika kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran akan risiko kredit macet atau non-performing loan atau NPL, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memastikan perbankan memiliki sistem mitigasi risiko yang memadai. Menurutnya, penyaluran kredit akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Mahendra menambahkan suntikan dana ini telah membuat likuiditas perbankan sangat melimpah, sehingga memberi ruang lebih besar bagi bank untuk menyalurkan kredit ke masyarakat. Kondisi ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi, meski rasio kredit bermasalah nasional terus menunjukkan kenaikan hingga posisi 2,28% pada Juli 2025 lalu. Kondisi ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi, meski rasio kredit bermasalah nasional terus menunjukkan kenaikan hingga posisi 2,28% pada Juli 2025 lalu. Pihak Istana Kepresidenan merinci 3 dampak utama dari paket stimulus ekonomi 8+4+5 yang digelontorkan Presiden Prabowo Subianto. Ketiga dampak tersebut adalah penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Fitra Faisal menyatakan, fokus pertama stimulus adalah penciptaan lapangan kerja. Hal ini dijawab melalui program pemagangan untuk 20.000 lulusan baru. Hal ini dijawab melalui program pemagangan untuk 20.000 lulusan baru hingga diskon 50% iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja lepas seperti pengemudi ojek online dan kurir. Fitra menambahkan, dampak kedua adalah menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini ditempuh melalui penyaluran bantuan sosial beras 10 kg serta perluasan program pajak penghasilan atau PPh 21 yang ditanggung pemerintah untuk pekerja di sektor pariwisata. Fitra optimis rangkaian stimulus ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga tembus 5,2% pada akhir tahun 2025 mendatang. Kebijakan ini disebut fokus pada peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan masyarakat. Rencana penggabungan 2 maskapai BUMN Pelita Air dan Garuda Indonesia kini masuk dalam tahap kajian. CEO Danantara Rosan Roslani menyatakan, proses merger ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas maskapai plat merah. Rosan membenarkan bahwa proses kajian penggabungan kedua maskapai tengah berlangsung. Ia menyebut optimalisasi aset menjadi salah satu fokus utama dari rencana ini. Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Sani, mengonfirmasi bahwa wacana ini masih di tahap awal penjajakan. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan kementeriannya mendukung langkah yang akan diambil Danantara dan hanya akan memberikan persetujuan di tahap akhir. Meski mendukung tujuan efisiensi, pemerintah memberikan catatan penting terkait nasib karyawan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi berharap proses merger ini tidak menimbulkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ia optimis kondisi keuangan Pelita Air yang sehat justru bisa membantu Garuda. Rencana penggabungan ini muncul sebagai bagian dari strategi induk usaha Pelita Air yakni Pertamina. Direktur Utama Pertamina mengungkapkan perusahaan akan melepas jumlah unit usaha non-inti untuk fokus pada bisnis utama di sektor energi. Aset-aset inilah yang kemudian akan dikelola dan dikonsolidasikan oleh Danantara. Dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan global menghadapi tantangan serius. Lebih dari 1.700 bank di seluruh dunia kini beralih menggunakan yuan melalui sistem pembayaran lintas batas milik China atau CIPS. Fenomena ini dinilai sebagai sinyal kuat pergeseran kekuatan finansial dunia ke Asia. Data The Economist mencatat nilai transaksi CIPS pada tahun 2024 melonjak 43% mencapai 175 triliun yuan. Kebangkitan yuan ini terjadi di tengah pelemahan dolar AS yang telah merosot 7% sejak awal tahun akibat kebijakan perdagangan dan defisit fiskal Amerika Serikat.
Berbeda dengan SWIFT yang mayoritas berbasis dolar, CIPS memungkinkan transaksi diselesaikan langsung dalam yuan. Hal ini membuat para pelaku usaha yang bermitra dengan China dapat menghindari dolar sepenuhnya. Analis memperingatkan jika tren ini berlanjut, permintaan dolar di luar negeri bisa melemah signifikan dan berpotensi memicu tekanan inflasi di Amerika Serikat. Bagi pasar global, kebangkitan CIPS memperkuat posisi yuan sebagai pilar baru dalam sistem moneter internasional. Ketegangan antara China dan Amerika Serikat kembali memanas. Beijing menuduh Washington melakukan aksi perundungan atau bullying usai Amerika Serikat mendorong sekutunya untuk mengenakan tarif tinggi terhadap produk China. Seruan tarif ini dilontarkan sebagai respons atas pembelian minyak China dari Rusia. Kementerian Perdagangan China menolak keras permintaan Amerika Serikat tersebut. Dalam pernyataan resminya Selasa ini, China menilai langkah Amerika sebagai bentuk intimidasi sepihak dan pemaksaan ekonomi. Ketegangan semakin meningkat setelah regulator pasar China mengumumkan penyelidikan awal terhadap produsen chip asal Amerika Serikat, Nvidia, atas dugaan pelanggaran undang-undang anti-monopoli. Eskalasi ini terjadi di tengah upaya diplomasi dagang kedua negara di Spanyol dan mengancam kesepakatan gencatan tarif yang akan berakhir Agustus nanti. China mendesak Amerika Serikat untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog yang setara.